selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu pertama November 2025. Oke, buat para Taurus, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini, Taurus. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Ya, langsung aja buat para Taurus. Oke, Taurus, di kartu yang pertama aku lihat di minggu pertama November. Baru minggu pertama nih ya, tapi Taurus harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa, Kak? Karena ada orang-orang toksik di sekitarannya kamu. Orang-orang toksik ini berpotensi untuk bisa banyak bohongnya sama kamu, terus mengambil manfaat dari kamu, berkhianat diam-diam di belakang kamu, melakukan hal-hal yang intinya kamu nantinya kayak gak akan suka lah ujung-ujungnya sama mereka. Kayak, kok kayak gini sih mereka gitu ya, kok mereka sejahat ini sih, kok mereka seperti ini sih, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang gak enak lah kalau aku melihatnya kayak gitu ya. Hal-hal yang gak enak yang orang-orang toksik ini akan lakukan kepada seorang Taurus gitu. Orang-orang iri juga contohnya, iri lah ya, yang banyak alasan yang nggak suka sama kamu lah, apalah gitu ya, padahal iri doang gitu ya, mencari-cari alasan biar kamu terlihat jelek di sini, nggak baik kayak gitu. Terus juga di minggu pertama November ini Taurus lagi males, kalau aku lihat lagi males. Lagi ada hal-hal yang dikecewakan tentang pertumbuhan atau hasil dari sesuatu gitu, kayak ya hasilnya kok nggak banyak sih, ya hasilnya kok belum ada sih gitu ya. Kecewa, males, dan ada rasa kayak nggak sabar ingin mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan keuntungan, hasil yang keuntungan. Kalau aku melihatnya seperti itu ya, kamu malesnya karena mungkin ini hasilnya mana ya, kok nggak dapet sih, jadi males deh gitu ya. Dan aku melihatnya memang di minggu pertama ini selain males juga kamu itu sebenarnya orangnya bukan pemalas, cuma kalau hasilnya nggak kelihatan yang jadinya tuh bikin males. Sebenarnya setiap orang sih kayak gitu ya, kayak ketika kita udah berusaha buat sesuatu nih tapi hasilnya nggak sesuai, pastilah ada rasa kecewa dan ujung-ujungnya kayak males lah kalau hasilnya cuma segitu doang, padahal effortnya lebih besar gitu ya. Nah ini di minggu pertama terjadi seperti itu, dan aku lihat ada hal-hal yang coba kamu move onin juga di minggu pertama ini ya. Apa tuh, Kak? Bisa jadi masalah yang lalu-lalu dengan seseorang, kamu coba move on, coba lupain ya. Nggak maafin juga sih, nggak banyak yang memaafkan, cuma kayak coba lupain, coba yang kayak hari esok pasti akan lebih baik gitu ya. Kita hanya perlu sabar dan berusaha untuk memperbaiki kita aja dulu, memperbaiki diri kita aja dulu, terserah gitu ya mau orang lain seperti apa, yang penting kita move on dulu, enakin diri kita dulu gitu. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat tuh kan lagi-lagi tentang kekecewaan ya, kepada kesalahan yang sama, masih berfokus pada kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa dan menyesal. Apakah ini masalah kamu dengan seseorang? Bisa jadi ada penyesalan Taurus di sini, sedih aja kayak kok kenapa sih kayak gini atau diginiin. Ujung-ujungnya kan move on juga sih ya. Semoga move on kamu berhasil, atau kamu di sini terkait dengan orang yang mengkhianati kamu. Mungkin selama ini kamu percaya, kamu anggap orang terdekat kamu, tapi kok kayak gini ya pelakuannya ke aku, merasa terkhianati. Bisa jadi itu yang coba kamu move onin. Memang sedih gitu ya, kok orang terdekat kayak gini sih kelakuannya. Nah itu juga bisa ya, kok orang itu tega banget, jahat banget sih sama aku, kok setoksik ini sih, padahal kita lumayan deket loh ya.
koneksinya, hubungannya, ya, dan pertemanannya, persahabatannya, kekeluargaannya gitu. Dan juga di minggu pertama ini Taurus, aku lihat sih kamu setelah banyak hal. Jadi kalau aku lihat kamu ada potensi masalah, tapi ini terkait dengan orang lain yang memang sengaja untuk toksik lah sama kamu gitu ya. Di balik masalah itu semua kamu mencoba untuk kuat, bangkit, berani, fokus, mengembalikan power yang ada di dirimu. Kamu sangat kontrol dirimu, kehidupanmu, gimana caranya mungkin biar nggak ditoksikin lagi gitu ya. Ya memang unek-unek masih ada ya, unek-unek ada. Di minggu pertama ini kamu punya unek-unek tertentu. Apakah terkait dengan orang yang toksik tadi? Bisa juga, atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya yang menjadi sumber kegalauan kamu gitu. Nah, jadi buat yang galau-galau ini bisa banget personal reading sama aku Taurus ya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Dan juga di sini tapi terkadang ada hal yang tidak kamu sadari bahwa sebenarnya dirimu masih terluka gitu. Tapi tenang aja, ada hal-hal yang akan berakhir di minggu pertama ini kalau aku lihat. Semoga yang berakhir adalah kesedihanmu dan kekecewaanmu ya. Ada situasi yang pokoknya kayak pembaruan lah gitu. Ada pembaruan dalam situasinya Taurus, ada perubahan. Jadi kalau tadi mungkin ada beberapa masalah yang terjadi, apalagi ini masalahnya dengan di luar eksternalnya dirimu gitu ya, sama orang lain kaitannya, aku lihat masalah ini juga akan cepat selesainya karena kamu kan berusaha untuk move on juga tadi kan. Ada pembaruan dalam situasi kamu, ada perubahan ya. Nih the Death disambut dengan the Fool ya, sesuatu berakhir, ada perubahan, ada transformasi, kamunya mau move on ya, terciptalah suatu keadaan yang terbarukan kayak gitu buat kamu. Memang terkadang Taurus ini di minggu pertama ini agak bosen, agak boring kalau aku lihat. Terutama sama kerjaan yang itu-itu aja ya, boring banget rasanya. Ketika kamu boring, kerjaan kamu masih cukup banyak, cukup numpuk, tapi dalam setiap pekerjaan harus dituntut untuk selalu perfect, bagus, rapi, detail ya hasilnya. Ya, terkadang ini menimbulkan kurang fokus buat kamu. Ya, jadi nggak fokus. Terkadang boring, jenuh, ya itu bikin ada potensi untuk jadi nggak fokus lah kalau aku melihatnya gitu. Selanjutnya, mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Taurus di minggu pertama November 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya percaya kepada dirimu sendiri dan miliki keberanian untuk melanjutkan hidupmu ya. Biar lebih sukses lagi, lebih disiplin lagi, lebih luar biasa lagi, lebih kuat lagi. Terus yang kedua, di sini kamu juga dipesankan buat keputusanmu dan ambil tindakan ya dengan penuh percaya diri terhadap apa-apa yang harus ditinggalkan akibat kekecewaan tadi. Dan yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan temukan inspirasimu dalam melakukan setiap tindakan-tindakan buat kedepannya. Jadi sepertinya Taurus ini butuh inspirasi ya, biar di sini dia nggak ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau membuat suatu pilihan gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Taurus di minggu pertama November, energi paling kuat ya. Ada Pisces, Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio. Itu aja teman-teman buat zodiaknya di sini, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Taurus.